Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati dan semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini insyaallah saya akan men-share sebuah faidah tentang khasiat-khasiat agung daripada mewiridkan bismillahirrahmanirrahim dalam jumlah-jumlah tertentu. Tentang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313. Ini berhubungan dengan rizki. Bila kita ingin mendapatkan rizki min haitsu la yahtasib, rizki dari tempat yang terduga, hendaklah sering-sering mewiridkan bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313. Keterangan di kitabnya wa man qara'aha, dan siapa orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim Ainda tulu'is syamsi, ketika matahari terbit, ya boleh waktu duha, kalau di Indonesia mungkin sekitar 6:30 kurang lebih. Fi naharil ahadi, di hari Ahad. Wa huwa mustaqbilul kiblati, dia membacanya sambil menghadap kiblat. Bi'adadil mursalin, sebanyak bilangan mursalin, yakni sebanyak 313 kali. Baca bismillahirrahmanirrahim di hari Ahad sambil menghadap kiblat ketika matahari terbit sekitar 6:30 atau jam 7, baca sebanyak 313. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, summa yusalli 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, lalu lanjutkan membaca salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Boleh yang pendek saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 100 kali. Maka faidahnya, yarzuquhullahu min haitsu la yahtasib, yarzuqu, mangka bakal memberikan rizki pada orang tersebut, sapa Gusti Allah, min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang tak menduga orang tersebut. Maka Allah, insya Allah, Allah akan memberikan rizki kepada orang tadi dari tempat yang tak terduga. Nah, alangkah sangat lebih baik juga bila diamalkan setiap hari. Di sini terangkan hanya hari Ahad saja, tetapi andaikan kita wiridkan di setiap hari, insya Allah faedahnya akan semakin besar. Sebaiknya kita gabungkan dengan salat duha. Pagi hari 6:30, jam 7 atau jam 7:30 mangga kita melakukan sholat sunat duha 2 rakaat sehingga menjadi 4 nantinya. Habis sholat duha kita membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 313. Lanjutkan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 100 kali. Kemudian kita berdoa pada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu agar aku diberikan rizki yang halal, yang barokah, yang mencukupi semua kebutuhanku untuk urusan dunia dan untuk bekal nanti amal di akhirat. Seperti itu. Insya Allah, Allah akan berikan banyak rizki kepada kita min haitsu la yahtasibu, dari tempat yang tak terduga. Sangat bagus untuk diamalkan, enggak? Oleh pedagang atau oleh bukan pedagang, oleh petani, insya Allah sangat bagus sekali. Itu amalan membaca bismillahirrahmanirrahim 313. Untuk yang ini yang 21, yang 41, yang 100 kali, yang 313 itu tidak perlu memakai tawasul, biar cepat langsung saja. Tapi kalau mau pakai tawasul lebih baik juga, insya Allah. Selanjutnya tentang yang kelima, tentang khasiat membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Ini sangat lebih agung sekali, insya Allah, untuk menggapai segala hajat, segala tujuan kita. Bahkan bisa digunakan sebagai syariat kalau kita mau menjual tanah, menjual kebun, menjual rumah,
menjual toko dan sebagainya, bisa dengan menggunakan wasilah bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Untuk kaifiah nanti saya jelaskan sesuai petunjuk dari kitab. Tapi sebelum saya menyampaikan tentang khasiat membaca bismillah 786, terlebih dahulu saya akan menyampaikan kepada para sahabat, alhamdulillah saya dan rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Tebalnya kurang lebih 138 halaman. Di buku ini merupakan ringkasan daripada sebagian faidah-faidah agung yang saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Di sini ada cara-cara hadoroh lengkap, Arab dengan Latin. Ada juga bermacam-macam salat sunat hajat. Ada salat sunat hajat yang dari Nabi Khidir alaihissalam. Ada yang dari Abdullah bin Abbas. Ada juga salat tahajud, salat duha dan lain sebagainya. Lengkap. Niatnya, bacaannya juga doanya. Kemudian juga di sini ada salat sunat hajat kun fayakun untuk menggapai segala hajat. Sehingga dari keagungan salat hajat tersebut ada keterangan di kitab Kashfi Kurabil Makrubin, hatta law kanat bainahu wa baina tilkal hajat bu'dul masyriqain. Insyaallah dengan mengamalkan salat hajat kun fayakun, bila seseorang punya hajat antara dia dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, timur dan barat, insya Allah akan Allah pertemukan orang tersebut dengan hajatnya. Di sini pula ada cara mengamalkan berbagai macam salawat Jibril, salawat Fatih, dan salawat-salawat yang lainnya. Ada juga di sini cara mengamalkan Bismillah, Fatihah, ayat kursi untuk menggapai hajat-hajat tertentu. Ada lagi di sini faidah cara menyembuhkan segala macam penyakit, baik itu penyakit medis ataupun non medis, dengan susunan amalan dari Rasulullah SAW. Rasul mendapat dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keagungan menyembuhkan segala macam penyakit ada di sini insya Allah. Kemudian juga di buku ini ada cara menarik rezeki dan amalan pelunas utang. Atau ada juga cara penarik pelanggan bagi para pedagang. Di sini ada juga, di sini ada amalan bagi sahabat-sahabat yang belum punya pendamping hidup. Di sini ada amalan penarik jodoh dari kitab Budurus Sa'adah. Ada juga amalan husnul khatimah. Bacalah walaupun hanya 1 kali seumur hidup kita, insya Allah kita akan wafat husnul khatimah. Atau ada sahabat yang ingin mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, bacaan sholawat, istighfar. Di sini ada tahlil singkat, dimulai hadrahnya, bacaannya, kemudian doanya. Semuanya dituliskan dengan Arab dan Latin. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada juga lembaran sanad masyayikh. Artinya di sini terangkan tentang sanad keguruan saya dari dalam bidang ilmu hikmah, dari saya sampai Rasulullah SAW. Ini sangat penting sekali, karena dawuh ba'dul masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan, satu wiridan, satu ilmu dengan punya sanad yang sampai ke Rasulullah, insya Allah barokahnya akan semakin besar. Alhamdulillah, bila sahabat berminat untuk mendapatkan buku dan sanad ijazah ini, caranya untuk dalam negeri, mangga berinfak atau bersedekah di Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000. Lebih besar lebih baik insya Allah. Niati sedekah, niati berinfak saja. Kirimkan ke nomor rekening Pondok Pesantren Darussalam. Setelah sahabat mengirimkan uang tersebut, kirimkan resi bukti transfernya, boleh ke WA saya atau ke WA admin santri yang ngurus tentang perbukuan. Kirimkan juga nama lengkap panjenengan dan alamat lengkap panjenengan. Insya Allah 1 atau 2 hari buku tersebut akan dikirimkan. Untuk nomor rekening bisa dilihat di layar HP atau di deskripsi video juga ada. Untuk luar negeri dikenakan pengiriman sangat mahal, sampai ada yang 300.000, ada yang sampai 850.000 pengirimannya, maka disesuaikan. Mungkin untuk Malaysia sekitar 600.000 lebih. Kalau untuk negara-negara yang agak jauh mungkin sekitar 1 jutaan lebih. Dikarenakan pengirimannya mencapai 800 sampai 900.000 rupiah. Mungkin kalau yang keluar negeri sekitar 1.300.000 rupiahan.
Kalau Malaysia biasanya pengirimannya kurang lebih Rp300.000. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah sahabat Tahadus bin Ni'mah, sampai saat ini alhamdulillah sudah banyak buku dan sanad yang terkirim ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga dari luar Jawa, ke Kalimantan, ke Aceh, ke Sumatera, ke Sulawesi, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ke Papua juga. Juga alhamdulillah sudah banyak yang terkirim ke luar negeri, ke Malaysia, Singapura, ke Brunei juga ada, dan negara-negara lainnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak membeli buku ini, tidak apa-apa. Semua amalan yang saya share di YouTube sudah saya ijazahkan. Kita saling mendoakan. Semoga Allah memberikan keberkahan kemudian untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk para sahabat sekalian, alhamdulillah untuk pembangunan Masjid Pondok Pesantren Darussalam sekarang sudah mencapai sekitar 70%. Mohon doa dari sahabat, semoga masjid ini cepat selesai biidznillah dan menjadi masjid yang berkah, yang manfaat di akhirat. Untuk para donatur, semoga Allah menjadikan masjid ini, pesantren ini sebagai sebagian ladang amal yang panjang mengalir ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Kemudian tentang khasiat membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 diterangkan di dalam kitab, wa man dawama ala qiraatiha, dan siapa orang yang mendawamkan, mengistiqomahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, adada hurufiha ala hisabi abajadun, sebanyak bilangan hurufnya menurut hisab abajadun, yakni sebanyak 786, biniyatin khalisatin, dengan niat yang murni, niat yang bagus, fi amrin muhimmin, dalam memohon sesuatu yang sangat penting. Apa contohnya? Min jalbi khairin, menarik kebaikan. Mungkin kita punya toko, pengen banyak pembeli, kita punya majlis, ingin barokah. Au daf'in syarrin, atau menolak kejelekan. Ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita agar dia sadar, agar tidak sampai kejahatannya pada kita. Atau banyak lagi kebutuhan-kebutuhan kita yang termasuk kebaikan dan menolak kejelekan. Au tarwiji bid'atin, atau dia berniat ingin menjual sesuatu agar cepat laku, menjual tanah, menjual kebun, menjual rumah, kendaraan dan sebagainya agar cepat laku biidznillah, yahsulul matlub, maka bakal hasil kepada orang tersebut apa yang dia inginkan. Caranya baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Ada keterangan dari Ba'dul Masyayikh, sebaiknya kalau untuk hajat yang sangat penting, baca kalau mampu setiap habis sholat fardu 786 Bismillah. Kalau tidak memungkinkan, boleh habis maghrib, isya, dan subuh. Kalau tidak memungkinkan pula, minimal setiap malam 786 untuk satu hajat tertentu yang sangat kita butuhkan. Berapa lama? Di sini tidak dicantumkan seminggu atau 2 minggu atau 41 hari. Pokoknya amalkan saja. Insya Allah sebelum 41 hari, 49 hari Allah akan kabulkan hajat kita, insya Allah. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sudah banyak yang buktikan cara seperti ini. Nah, untuk bilangan-bilangan yang 786, yang 1000, yang 2500 sebaiknya diawali dengan tawasul dulu, dengan hadoroh dulu. Untuk tawasul ada di deskripsi video ke-22. Cara mencarinya ketik Majmu'atul Fawaid spasi 22, ketik di Google. Kalau yang sudah punya buku ini, di sini ada tawasul dengan huruf Arab dan Latinnya. Itu cara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim 786 untuk satu hajat yang sangat kita butuhkan. Yang keenam, wa man dawama ala qiraatiha, siapa orang yang mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, boleh siang ataupun malam, kulla yamin alfa marratin, setiap harinya 1000 kali, qadallahu hajatahu bil yusri, maka Allah akan menekani hajat orang tersebut bil yusri, dengan mudah, fid dunya wal akhirah. Bila kita menjadi seorang pembisnis, seorang petani, atau kita punya pekerjaan yang lainnya,
agar dimudahkan urusan itu oleh Allah, dawamkanlah bismillahirrahmanirrahim setiap malamnya atau boleh siang sebanyak 1000 kali dengan yakin bahwa bismillah itu adalah sesuatu yang agung. Insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga sebaiknya diawali dengan tawasul dulu. Tetapi kalau kitanya tergesa-gesa, tidak apa-apa, tidak pakai tawasul pun, langsung baca Fatihah 1 kali, kemudian membaca bismillah sebanyak 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang terakhir tentang faidah membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 2500 kali. Ini berhubungan dengan ilmu laduni, dengan seorang yang ingin punya ilmu tanpa belajar yang sulit. Wa man dawama ala qiraatiha, dan siapa orang yang mendawamkan membaca bismillahirrahmanirrahim ba'da salati subhi, setelah salat subuh, arba'ina sabahan, sebanyak 40 hari baca bismillahirrahmanirrahim 2500 kali, waktunya setelah subuh, bilangannya selama 40 hari, alfaini wa khamsimi'ati marratin, sebanyak 2500 kali. Bi'tiqadin sahihin, dengan i'tikad yang bagus, wa mulahadatil fadaili fiha, dan meyakini akan keagungan-keagungan bismillahirrahmanirrahim, maka faidahnya fatahallahu ta'ala fi qalbihi, Allah akan bukakan di hati orang tersebut futuhan minal ghaibi, akan keterbukaan daripada sesuatu yang gaib, wal ulumal laduniyata, dan Allah akan bukan orang tersebut akan ilmu laduni, wal asrara minal gharaibi, dan Allah akan bukakan rahasia-rahasia dari sesuatu yang aneh, yang aheng, yang ghaib. Itu faidah bila kita mendawamkan bismillahirrahmanirrahim 2500 kali, waktunya habis subuh, diamalkan selama 40 hari. Bila sambil puasa lebih baik, tetapi tidak puasa pun tidak apa-apa. Itu tentang faidah-faidah bismillahirrahmanirrahim dengan membaca bilangan-bilangan tertentu. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga ada keberkahan, ada manfaat untuk semuanya dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana, amin. Mohon maaf bila perkataan saya ada yang kurang jelas, ada yang kurang tersusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.